أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, tadi sama-sama kita menyimak ayat suci Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi kita Muhammad, dan juga kepada pemimpin kita. Dan di mana jika ada perbedaan, jika ada perselisihan, maka hendaknya kita kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kembali kepada Al-Quran dan hadis syarif, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kedua itulah pedoman kita, kedua itulah pegangan kita dalam kehidupan kita di dunia hingga di akhirat kelak. Di mana hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula sebagai pedoman kita setelah Al-Quran. Jangan kita hanya mengikuti Al-Quran tanpa mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada sebagian orang yang tidak menerima hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah yang terucap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan pula adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis yang disebut dengan hadis adalah ucapan dan juga perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah atau yang dilakukan oleh para sahabat yang disetujui, disepakati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis atau sunnah, sebagaimana sunnah itu yang sebagaimana disebutkan adalah cara untuk kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Tidaklah seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan sunnah-sunnah, yaitu sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan aku mencintainya. Berarti di dalam hadis yang diajarkan,
sunnah yang disampaikan, di situ berisi cinta Allah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Para pemirsa hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi kita telah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Syekh Ali Jabir. Demikian penjelasan dari guru kita Al-Habib Muhammad Bagir tentang ayat tersebut yang pada intinya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wahai orang-orang yang beriman. Amin. Lalu kata Allah dalam wahyu tersebut, taatlah perintah Allah, takwalah kepada Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Yang mana kedua perintah tersebut tidak akan pernah terpisah. Kalau orang mengaku taat kepada Allah, maka dia harus juga taat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tempat orang-orang yang taat itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasul, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku laki perempuan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Illa man aba, kecuali yang tidak mau surga. Kecuali orang yang tidak menginginkan surga. Sahabat bingung, apakah ada orang yang tidak mau surga? Qila man ya'ba ya Rasulullah. Wahai sang Rasul, siapakah orang yang tidak mau surgamu? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Barang siapa yang taat kepada aku, dia masuk surganya Allah. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang taat yang masuk dalam surganya Allah. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, dia melanggar apa yang aku perintahkan, maka tempatnya adalah neraka. Semoga Allah lindungi kita dan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa Ayus TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, senang sekali kembali saya Iqbal Faiz hadir dalam majelis ilmu kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia yang pada hari ini disiarkan langsung dari Masjid Al-Barkah, Kelapa Gading, Jakarta Utara dan masih dalam suasana bulan suci Ramadan. Pemirsa, seperti yang telah kita saksikan tadi, Cahaya Hati Indonesia kali ini kedatangan 3 ulama, 3 guru besar. Yang pertama ada Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi, kemudian Habib Muhammad Bagir bin Yahya, dan juga ada Syekh Ali Jabir. Mereka bertiga insya Allah akan membagikan ilmunya kepada kita. Pemirsa, seperti yang telah disampaikan oleh guru-guru kita di awal tadi, bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah uswatun hasanah, suri tauladan bukan saja bagi umat Islam, namun bagi seluruh umat manusia. Segala tindak tanduk beliau, segala tindakan beliau, perkataan beliau, perbuatan atau penetapan menjadi sunnah yang harus kita ikuti sebagai seorang muslim. Dan pemirsa yang dirahmati Allah SWT, agar kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, kita bisa dan bahkan wajib melengkapi ibadah wajib kita, puasa kita, dengan ibadah-ibadah sunnah yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dan amalan apa saja yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan, melipat gandakan pahala kita, maka khusus tema Cahaya Hati Indonesia hari ini mengambil judul Rasulullah Teladan Abadi Umat Manusia. Baik, pemirsa yang disayangi Allah SWT, langsung saja kita dengarkan tausiah pertama yang akan disampaikan oleh Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi yang akan menjelaskan subtema Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah setelah jeda yang berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wa nahnu fi unsin wa rahah wa huburin wa istirahah. Ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisahah. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin. وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر اللهم فصل وسلم وزد وأنعم وتكرم على سيدنا ومولانا نبينا محمد صلاة وسلاما دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. معاشر الحاضرين والحاضرات jamaah masjid yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, wabil khusus kepada para pemirsa iNews TV dalam cahaya hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sore hari ini atau siang hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala kembali menakdirkan kepada kita untuk duduk di dalam rumahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan berpuasa. Mudah-mudahan setiap detiknya kita duduk di rumah Allah ini, pahala Allah lipat gandakan untuk kita semua. Dosa-dosa kita diampuni, diangkat derajat kita, dan diterima amal-amal ibadah kita puasa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, para pemirsa rahimakumullah. Tanpa terasa hari ini kita berpuasa kurang lebih sudah 1 minggu, betul? Artinya telah berlalu waktu yang begitu cepat. Kita merasakan seakan-akan waktu berjalan begitu cepat. Rasa-rasanya sampai hari ini tanpa terasa sudah 1 minggu kita berpuasa. Mudah-mudahan puasa-puasa kita yang kemarin, yang sebelumnya sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, saudara hadirin hadirat rahimakumullah, tema kita pada sore hari ini yaitu Rasulullah sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik untuk kita. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran dengan kalimat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh benar-benar ada pada jati diri baginda Nabi besar Muhammad SAW suri tauladan hasanah yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Yaitu bagi orang-orang yang mencari ridha Allah, mencari keselamatan di hari kiamat. Dia harus mengikuti, memberikan suri tauladan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diikuti. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Saudara, suri tauladan itu di dalam kehidupan kita bermanusia ini teramat dan sangat penting. Betul? Suri tauladan itu sangat penting, apalagi bagi orang yang beragama Islam. Suri tauladan yang baik dari orang soleh kita ambil, dari ulama kita ambil. Apalagi yang bersumber suri tauladan yang baik itu datangnya daripada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran yang memiliki suri tauladan yang terbaik. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Sangat mulia, yang puji Allah, yang dipuji makhluknya. Yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saudara, para pemirsa cahaya hati dimanapun berada, perlu kita pahami bahwa sesungguhnya berhasilnya kita cinta kepada Allah harus ada mengikuti suri tauladan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak kita ini kalau ditanya
Orang yang beriman kalau ditanya, apakah Anda cinta kepada Allah? Pasti jawaban kita cinta kepada Allah. Betul? Semua orang yang beriman, yang sujud, yang tidak sujud, yang sholat, yang tidak sholat, yang puasa, yang tidak berpuasa, kalau ditanya, apakah Anda cinta pada Allah? Pasti jawabannya cinta kepada Allah. Tapi cinta kepada Allah itu ada syaratnya. Ada syarat. Kalau kita orang muslim, kamu muslim, tandanya apa? Ini KTP saya Islam. Saya sholat, saya haji, saya puasa, saya zakat, saya baca 2 kalimat syahadat. Itu tanda saya orang beragama Islam. Kalau kita cinta sama Allah, tandanya adalah mutaba'ah, mengikuti suri tauladan Nabi besar Muhammad SAW. Itu tanda orang yang cinta sama Allah. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, jikalau mana mereka itu mengaku cinta kepada Allah, kepada aku. Fattabi'uni, jawabannya ikutilah aku. Maksudnya ikutilah Muhammad Rasulullah SAW. Yuhbibkumullah, baru kalian bisa dicintai sama Allah. Orang mengaku cinta kepada Allah bisa-bisa saja. Tapi yang sangat luar biasa ketika Allahnya cinta juga sama dia. Betul? Jadi syaratnya apa? Wahai Ustadz, wahai guru, wahai Habib. Saya pengen cinta sama Allah. Syaratnya harus ngikutin apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah. Kaulan, amalan, i'tiqadan, takriran, tingkah laku, ucapan, perbuatan, pergaulan. Kita ikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala perintahnya maupun dalam segala larangannya kita ikutin. Bahkan saudara hadirin hadirat rahimakumullah, sampai Nabi pun menyuruh dan memerintahkan kepada kita untuk mengikuti beliau. Dalam urusan salat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana salatnya aku. Dalam urusan haji, khudhu anni manasikakum. Berhajilah kalian sebagaimana yang aku kerjakan, kata Rasulullah. Termasuk dalam urusan puasa. Kita harus mengikuti suri tauladan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatih. Kata Nabi, berpuasalah kalian dengan melihatnya, maksudnya melihat hilal. Dan berbuka puasalah, maksudnya masuk 1 Syawal juga dengan melihat hilal. Panutan kita siapa? Uswatun hasanah kita siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala perintah dan larangannya kita ikutin. Uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam urusan hal-hal yang diperintahkan sama Nabi. Seperti bersahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam bersahur itu ada keberkahan. Berkah itu luas saudara. Nabi orang yang paling tahu tentang yang namanya berkah. Betul? Berkah di waktu sahur bukan diisi hanya untuk dengan makan. Hanya untuk dengan minum atau membaca niat puasa di situ. Tapi yang dimaksud berkah ketika kita bangun mata kita untuk Allah di tengah malam ada berkah. Maka apapun yang ada di situ walaupun makan minum maka menjadi berkah. Semua ada hikmahnya. Untuk apa? Untuk diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bangun sahur. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Asa'an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang bangun malam diangkat derajatnya sama Allah. Walaupun hanya untuk sahur yang di situ ada berkah untuk makan dan minum. Perintah Rasul kita ikuti. Fa'arullaha min anfusikum khairat. Tunjukkan kepada Allah, kata Nabi ini, di bulan Ramadan kalian itu orang yang baik. Itu perintah dari Rasul. Atau larangan yang dilarang oleh Rasul, kita jauhin juga. Man kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuk
wala yajhal. Barang siapa yang puasa di antara kalian, jangan sampai dia berkata busuk, berkata fasik, melakukan hal yang maksiat, yang tidak ada guna. Sampai kata Nabi, fa'in sabahu ahadun falyagul inni shaim. Sampai kata Nabi, kalau ada orang mencaci maki Anda, jawab, saya sedang berpuasa. Ini perintah dari baginda Nabi kita Muhammad. Jangan berdusta, jangan bohong, jangan menipu, jangan khianat, jangan menggunjing, berghibah. Man lam yada' gaula zur wal amal bih. Barang siapa yang puasa tapi tetap bohong. Falaisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Maka enggak ada gunanya dia lapar, enggak makan, enggak minum. Puasanya enggak ada guna. Ini termasuk perintah larangan dari baginda Nabi kita Muhammad. Jadi Nabi itu uswatun hasanah. Oleh karena itu ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Kita lihat Sayyidina Umar dalam urusan mencium hajar aswad saja, itu Sayyidina Umar apa? Dia berkata, wahai batu hajar aswad, kamu ini hanya batu, tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Tapi karena saya lihat Nabi menciummu, saya pun ikut menciummu. Mengikuti Rasul dalam urusan apapun. Abu Ayyub Al-Ansari yang rumahnya ditiduri oleh Rasulullah. Dia bikinin makanan-makanan yang enak untuk Rasulullah. Istrinya bikinin makanan khusus. Di situ ada bawang putih. Ini Abu Ayyub dan istrinya berebut makanan yang telah dimakan oleh Rasulullah. Dia bikin makanan banyak, Nabi makannya sedikit. Maka yang tersisa itu mereka berdua berebut sama anaknya makan. Sekali waktu bikin makanan yang di situ ada bawang putih. Rasul nggak makan. Kata Nabi, maaf saya tidak makan. Karena saya bermunajat, berbincang dengan malaikat. Berbincang dengan malaikat, kalian tidak. Maka semenjak itu Abu Ayyub Al-Ansari tidak pernah makan bawang putih lagi. Padahal urusan mubah, betul. Mengikuti Rasulullah. Terakhir, Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Ketika memimpin haji, sebelum masuk Mekah berhenti di satu pohon, beliau putri. Setelah itu sahabat bertanya, kenapa Anda berhenti di sini? Karena saya melihat Rasul sebelum masuk Mekah putri pohon ini, saya pun mengikuti Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti baginda Nabi kita Muhammad SAW dalam segala hal yang wajib maupun yang sunnah, dan kita semua mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi, bahwa sebagai muslim kita diperintahkan untuk meneladani sifat-sifat Nabi SAW dalam segala hal, usaha, istiqomah, perjuangan, dan insya Allah berujung kepada pertolongan Allah SWT. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu. Setelah jeda yang berikut ini, Habib Muhammad Bagir bin Yahya akan memberikan tausiahnya tentang keutamaan amalan sunnah di bulan Ramadan. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia, iNews TV. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahrul ibadah wassalatu wassalamu ala sayyidi sadah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para hadirin hadirat, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu Wa Taala mengkaruniakan kesehatan, keafiatan. Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan urusan-urusan kita dunia akhirat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita ingin sama-sama mengenal tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman kita, sebagai teladan kita, di mana kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Teringat ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan Al-Imam Ibnu Habban, di mana hadis tersebut terkenal dengan hadis Salman, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di akhir Sya'ban. Rasulullah berkhutbah, ya ayuhan nas qad adhallukum syahrun azimun mubarak.
Nabi berkata, wahai orang-orang, telah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Di mana wasiyamu fihi faridah wa qiyamu layalihi tatawwu'an. Di mana Rasulullah SAW menyampaikan dalam isi khutbah tersebut, berpuasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Dan menghidupkan malam-malam Ramadan hukumnya sunnah. Berarti kita mengenal ada salah satu sunnahnya Rasulullah SAW, ialah kita menghidupkan malam-malam Ramadan. Namun dengan apa menghidupkan malam-malam Ramadan? Para ulama sepakat. Mereka mengatakan bahwa menghidupkan malam-malam Ramadan ialah dengan menjalani sholat tarawih. Jadi sholat tarawih yang kita lakukan adalah satu amalan sunnah yang mulia, yang agung, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan amalan tersebut kita melakukannya khusus di bulan suci Ramadan. Di mana sampai Nabi SAW berpesan seperti itu. Maka usahakan untuk kita menghidupkan malam-malam Ramadan, karena di dalam satu hadis Rasulullah SAW, man qama lailur Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa-dosanya yang sebelumnya. Jadi setiap kita melaksanakan salat tarawih, menghidupkan malam Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa kita yang sebelumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita amalkanlah dari salah satu sunnah tersebut. Dan ketahuilah, Rasulullah SAW pun di malam-malam Ramadan selalu menghidupkannya dengan salat tarawih. Walaupun para ulama menyebutkan Rasulullah melaksanakannya dengan sendirinya. Karena pertama kali yang mengajak kita untuk melaksanakan salat tarawih berjamaah yaitu Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Tapi ketahuilah bahwa Rasulullah SAW tidak meninggalkan salat tarawihnya. Setiap malamnya dilakukan oleh Rasulullah, bahkan menjaganya di akhir-akhir daripada bulan Ramadan. Di malam-malam terakhir di bulan Ramadan dijaga oleh Rasulullah SAW. Inilah salah satu sunnah yang sangat penting yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Sampai Nabi SAW dalam sebuah riwayat mengikat pinggangnya di 10 malam terakhir untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghidupkan salat tarawih. Tapi bagaimana pertanyaannya di zaman kita sekarang salat tarawih? Ya, apakah sesemangat dulu seperti Rasulullah SAW sampai mengikat pinggangnya? Namun kita dapati banyak di tempat-tempat kita kurang semangat. Semangat di awal-awalnya aja. Ya, kalau masuk malam-malam pertama Ramadan, masjid-masjid kita penuh, musolah kita penuh. Tapi udah masuk seminggu, 10 hari, ya nggak tahu jamaahnya pindah kemana. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita masih semangat untuk menghidupkan malam Ramadan dengan mengamalkan satu sunnah yang mulia, yaitu salat tarawih. Kemudian apalagi? Nah, ketahuilah sebelum itu bahwa sunnah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan memiliki keutamaan. Kalau kita melakukan satu sunnah, Nabi SAW mengatakan, man adda fihi bi khaslati minal khair kana kaman ada faridah fi masiwah. Kata Rasulullah dalam hadis tersebut, siapa orang yang melakukan satu amalan sunnah, satu amalan baik di bulan suci Ramadan ini, pahalanya seperti dia melakukan satu amalan wajib. Berarti yang tadi kita sebutkan seperti sholat tarawih, pahalanya seperti ibadah wajib. Makanya sampai tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga dengan kebaikan yang lainnya. Apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan? Bersedekah, amalan baik. Kita menolong orang, membantu orang, memaafkan orang, dan lain sebagainya. Itu pahalanya seperti kita melakukan satu kewajiban. Wa man ada fihi bi khaslatin minal faridah kana kama ada 70 faridah fi ma siwa. Kata Nabi SAW, dan barang siapa yang melakukan satu kewajiban di bulan suci Ramadan, satu fardu di bulan suci Ramadan, pahalanya itu 70 kali lipat daripada di luar bulan suci Ramadan. Jadi apa yang kita lakukan dari ibadah yang wajib, kita menegakkannya, kita menjalankannya, kita mendirikannya, pahalanya itu seperti kita melakukan 70 kewajiban. Namun jangan bilang, oh sudah 70 kewajiban, nanti di luar bulan Ramadan dia tidak ibadah. Ada seperti orang, ya, di dalam sebuah hadis, orang yang sholat di Masjidil Haram dapat pahala 1000 kali lipat sampai 100.000.
pulang haji, pulang umrah, sampai di Indonesia dia nggak sholat. Ditanya, kenapa nggak sholat? Oh, simpenan saya masih banyak, kemarin pahala saya udah dapat 100.000 katanya. Bukan begini maknanya. Tapi maknanya adalah kita untuk mengejar ketinggalan kita. Mana pahala yang banyak yang harus kita raih. Agar nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita umat Nabi Muhammad membawa bekal yang begitu banyak. Ini perlu kita perhatikan. Makanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kita Ramadan. Untuk apa? Untuk kita berlomba-lomba. Berlomba-lomba memperbanyak bekal kita untuk di akhirat. Berlomba-lomba untuk mencari pahala. Apalagi sunnah-sunnah di bulan suci Ramadan. Sunnah di bulan suci Ramadan adalah kita berbagi. Ini sunnah yang paling mulia sampai Nabi berpesan. Sampai Nabi SAW dalam hadisnya menyebutkan man fatara sha'iman ghafarallahu dhunubahu wa ataqahu minan nar wa atallahu thawabahu min ghairi an yanqus thawabihi syai'an. Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang memberikan sesuatu bekal untuk seseorang yang ingin berbuka puasa. Ya, kita membantu teman kita mau berbuka puasa, kita yang memberikan makanannya, kita yang memberikan minumnya. Maka apa pahalanya disebutkan oleh Nabi? Pahalanya pertama, ada 3 pahala. Pertama, Allah ampuni semua dosa-dosanya oleh Allah. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, a'taqahu minar, Allah selamatkan dia nanti dari api neraka. Artinya dijamin tidak disiksa oleh Allah. Yang ketiga, Allah berikan pahala orang yang berbuka puasa karena bekal darinya tersebut, pahala orang tersebut diberikan padanya tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Maka dari itu satu amalan sunnah yang mulia yaitu kita berbagi. Berbagi, saling memberikan bekal untuk berbuka puasa. Makanya kita tidak bingung kalau di Masjidil Haram kita perhatikan, di Makkah, di Madinah, mudah-mudahan Allah berikan rezeki kita bisa berangkat umrah dan haji. Sampai di sana kita kalau masuk bulan suci Ramadan, orang berbagi itu buat berbekal puasa. Dan alhamdulillah di negeri kita juga di Indonesia seperti itu. Di jalan-jalan banyak orang berbagi. Bahkan mereka berlomba-lomba untuk berbagi, untuk berbekal buka puasa orang-orang yang lewat di jalanan tersebut. Karena memang memiliki pahala yang besar. Walaupun itu hanya amalan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, laisa kullana man yajid biha an yutimmus shaim. Tidak semua dari kami ya Rasulullah bisa memberi untuk makan orang yang mau berbuka puasa. Artinya apa? Sahabat ketika itu miskin. Banyak yang sulit, banyak yang kesusahan. Sampai sahabat bilang, tidaklah semua dari kami bisa memberikan bekal ya Rasulullah untuk orang lain berbuka puasa. Maka apa jawab Rasulullah? A'tallah hadha thawab. Allah bakal berikan pahala tersebut, diampuni dosanya, diselamatkan dari api neraka, dan dia diberikan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Walaupun hanya memberikan bekal berbuka puasa 1 butir kurma. Jadi 1 butir kurma yang kita berikan untuk orang yang mau berbuka puasa, pahalanya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Dan juga apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala selamatkan kita dari api neraka. Tapi dengan syarat. Ada syaratnya, apa syaratnya? Dia juga berpuasa. Jangan dia nggak puasa, udah cuma ngasih aja buat orang yang berbekal puasa. Nah kamu nggak puasa kenapa? Kan udah diampuni dosa saya sama Allah. Bukan begitu juga. Kitanya harus lebih dulu mengamalkannya. Bagaimana kita bisa dibebaskan dari api neraka kalau kita tidak mengamalkannya. Jadi kita yang harus lebih utama. Jangan seperti ada orang mau mendukung seseorang beramal sedekah untuk masjid tapi dia tidak pernah datang ke masjid. Nah, ini namanya percuma juga. Dia bangun masjid, dia percantik masjid, tapi dia tidak sholat. Ini juga percuma. Artinya harus kita terlebih dahulu. Dan ini satu amalan dari amalan sunnah yang harus kita teladani, yang harus kita praktekkan. Ayo mulai sekarang, walaupun sedikit. Dahulu kita perhatikan kalau di masjid-masjid suka banyak tetangga-tetangga bantu. Mau berbuka puasa, ada yang buat lontongnya, ada yang buat bihunnya, dibagi ke masjid. Karena apa? Mereka mengejar pahala sunnah. Ini yang perlu kita perhatikan dari sunnah-sunnah dan keutamaannya di bulan suci Ramadan. Dan ada keistimewaan lainnya. Ada keistimewaan lainnya dari sunnah tersebut, yaitu menumbuhkan rasa kasih sayang. Sunnah itu menumbuhkan cinta, seperti tadi disampaikan, siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan sunnah, maka dia mendapatkan cintanya Allah. Kita pun dengan berbagi tadi, kita menumbuhkan kasih sayang, memberikan kasih sayang. Dan ini yang dibutuhkan, yang diperlukan khususnya di zaman kita sekarang. Banyak orang yang tidak memiliki rasa kepedulian, banyak orang yang tidak mau berbagi, memiliki harta hanya untuk dirinya sendiri. Ada satu cerita terakhir saya ingin menutup dengannya. Ada seorang orang soleh di negeri kita di Indonesia.
tepatnya di wilayah Bogor. Dulu dia bernama Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Seorang soleh, ahli ibadah. Kerjaannya dia punya murid, punya asisten. Asistennya muridnya ini disuruh, tolong kamu keliling kota Empang. Ada kota namanya kota Empang di wilayah Bogor. Keliling kota Empang ini, kota Bogor ini, cari suami istri yang lagi berantem. Bingung muridnya, kenapa nyari suami istri yang lagi berantem? Ada apa ini Habib nyuruh suami istri? Artinya apa? Yang suaminya nggak bisa pulang. Belum punya uang, karena orang dulu susah-susah, sulit-sulit. Maka apa? Tolong ini uang berikan kepada istrinya. Bilang sama istrinya, jangan bilang dari saya, jangan. Tapi bilang dari suaminya, mohon maaf belum bisa pulang. Ini loh hadirin hadirat. Para pemirsa perlu kita ketahui. Orang-orang terdahulu, para ulama, orang-orang soleh selalu mengakurkan orang. Mengislahkan orang. Mendamaikan orang. Bahkan suami istri yang sedang bertengkar pun didamaikan supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan. Padahal bukan istrinya, bukan keluarganya, hanya tetangga wilayah satu kampungnya. Tapi ini yang perlu juga kita perhatikan. Marilah mulai sekarang berbagi. Namun kita banyak terjadi, zaman kita sekarang tidak seperti itu. Malah kita mendapati banyak ada orang yang bertengkar tetangga kita suami istri, kita semangati untuk dia bercerai. Mudah-mudahan kita tidak mengikutinya, tapi kita meneladani sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terima kasih kepada Habib Muhammad Bagir bin Yahya dengan subtema keutamaan amalan sunnah di bulan Ramadan. Selain menghidupkan malam, sholat tarawih, baca Quran, ternyata ada hal-hal yang bisa jadi saat ini masih kita lupakan, yaitu berbagi dengan sesama. Mudah-mudahan lagi-lagi ini adalah contoh dari Rasulullah dan para sahabatnya, bagaimana dengan kita berbagi bisa menumbuhkan kasih sayang di antara kita. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, masih terus dalam Cahaya Hati Indonesia dan masih juga dari Masjid Al-Barkah, dan nanti setelah ini, setelah jeda, Syekh Ali Jaber akan kembali muncul dengan tausiahnya dengan subtema manfaat sunnah untuk kehidupan. Tetap bersama kami, Cahaya Hati Indonesia segera kembali untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, Inews TV dimanapun Anda berada, dan jamaah sekalian yang hadir di Masjid Al-Barkah, semoga kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bukan hanya nabi yang terakhir, tapi nabi yang termulia. Bukan hanya nabi menjadi utusan untuk ummah tertentu, tapi Nabi Muhammad utusan untuk seluruh manusia. Kalau kita kembali kepada sejarah para nabi dan rasul, masing-masing mereka diutuskan oleh Allah untuk membawa kaumnya, kelompok tertentu atau kaum tertentu, golongan tertentu. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira, diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Berarti Nabi Muhammad itu bukan milik umat Islam, semestinya milik seluruh manusia. Makanya manusia yang mengikuti jejak beliau, yang mengikuti ajaran beliau, itulah yang disebut kata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka dikekalkan, umat ini dikekalkan sampai hari kiamat. Walaupun kita tidak masing-masing kekal di dunia, tapi umat dibanding umat yang terdahulu, kita punya umur sampai hari kiamat. Kalau umat yang terdahulu sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, turun azab, turun sebuah musibah, bala besar, habis. Ada enggak sisa turunan dari kaum Nuh? Ada enggak dari turunan Fir'aun
Tidak ada kan? Tidak ada yang tersisa. Umat Nabi Muhammad akhiruz zaman, datang di zaman ini. Terakhir, tidak ada lagi ummah yang akan datang. Tapi ummah yang pertama akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ummah yang akan masuk sebelum ummah-ummah yang lain. Pertama Nabi Muhammad yang Allah izinkan buka pintu surga. Nabi-nabi yang sebelumnya habis itu masuk. Baru umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ummah-ummah yang lain yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sebuah ajaran yang kita ikuti, tapi fungsi daripada sunnah banyak terkait dalam hal kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita benar beraktik cara Rasulullah SAW makan, cara Rasulullah SAW minum, cara Rasulullah SAW berakhlak, bersikap, manfaatnya pun untuk kesihatan kita, manfaatnya pun untuk kehidupan kita, terjauhi dari hal-hal yang buruk, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana, Rasulullah SAW menajarkan orang yang keluar dari rumah membaca apa? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Doa sederhana dibacakan habis keluar rumah. Tapi apa yang kita dapat? Aku mau ikut sunnah Rasulullah SAW. Aku mau mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi mohon maaf, ada enggak manfaat selain pahala? Ada enggak manfaatnya buat diri saya? Ada manfaatnya. Dan diceritakan dalam hadis itu, malaikat yang ditugaskan untuk mendampingi manusia, masing-masing jamaah sekalian, sebagaimana ada syaitan mendampingi kita, ada juga malaikat yang mendampingi kita. Ketika kita keluar rumah dan membaca doa ini, kata malaikat yang mendampingi kita, hudita, wa wuqita, wa kufita. Diberikan oleh Allah petunjuk, artinya hidayah. Apapun aktivitas kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Mencari nafkah dari rezeki dapat petunjuk. Menjalani kerjaan dapat petunjuk. Mendapatkan belajar di sekolah dapat petunjuk. Petunjuk menyertai segala urusan kita di dunia. Bukan hanya petunjuk dalam hal agama. Bukan hanya petunjuk ihdinas siratal mustaqim dalam hal beribadah. Tapi dalam segala aktivitas kita di dunia. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Hudita. Yang kedua, wawuqita. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan, dari kecelakaan, dari bahaya, dari godaan, dari gangguan. Dilindungi oleh Allah dengan berkat doa ini. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Yang ketiga, wakufita. Diberikan oleh Allah kecukupan. Artinya saat kita keluar, apalagi sebagai orang tua, niatnya mencari nafkah dan rezeki, dan meyakinkan doa ini bukan hanya memberi petunjuk, bukan hanya memberi perlindungan, tapi diberikan kecukupan. Artinya pulang siang hari, sore hari maupun malam hari, kita sudah merasa puas. Telah Allah memudahkan rezeki kita. Allah melancarkan urusan-urusan kita. Ketika minum, disunnahkan kita minum dalam kondisi atau keadaan duduk. Buat apa saya mengikuti sunnah Rasulullah SAW disuruh saya minum dalam keadaan duduk? Ada orang yang, apalagi kita mohon maaf di Indonesia sudah biasa minum sambil berdiri atau minum sambil jalan. Itu menemukan dalam sejarah medis bahaya fungsi minum ketika kita berdiri, apalagi lagi jalan, itu sangat mengganggu urat dalam badan kita. Walaupun kita di saat minum tidak terasa. Pertama, ketika kita minum berdiri, berarti air yang masuk ini tidak akan lewati selang yang akan membersihkan, menyempurnakan dari kadar-kadar yang tidak baik, dari kadar kimia, dari kadar-kadar yang tidak manfaat buat badan kita, dibuang. Ketika kita duduk, niat bukan hanya mengikuti sunnah Nabi Muhammad,
tapi ternyata manfaatnya untuk kesehatan kita. Termasuk makan. Rasulullah SAW menyuruh kita makan. Sumber penyakit adalah perut kita. Sumber penyakit adalah perut kita. Maksudnya apa sumber penyakit perut kita? Artinya gara-gara makanan. Terlalu bebas makan, terlalu bebas minum, lama-kelamaan mengakibatkan banyak penyakit. Rasulullah SAW menajarkan, kalau bagi orang mukmin cukup hanya beberapa suapan mencukupi sebenarnya untuk bisa menjaga kesehatannya dan beraktivitas. Luqaimatun yuqumna sulbah. Hanya beberapa suapan aja yang mencukupinya supaya bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas. Tapi kata Rasul, seandainya ya kalau makanan lagi enak, apalagi pas puasa lapar, tiba-tiba dapat bok nasi yang benar-benar isi, nasi Arab, kabuli, macam-macamnya. Kadang-kadang tidak menahan diri kan, mau habis, sudah kenyang tapi nampaknya masih belum puas, mau makan. Kata Rasulullah SAW, فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ, kalau mau makan berlebihan, kata Rasulullah SAW, jaga. Jaga apa ya Rasulullah? Jaga 3 hal. 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 yang tersisa untuk nafas, bernafas. Artinya jangan makan sampai sesak nafas. Makan sudah tidak bisa berdiri. Makan nantuk pas tarawih. Makanya fantas imam-imam kita salat tarawih, alhamdulillahi rabbil alamin sami waladdallin, jamaahnya amin amin. Karena sudah terlalu berat. Kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ternyata jamaah sekalian, inti daripada mengamalkan sunnah dan ajaran Rasul bukan hanya yang kita kejar pahala. Pahala pasti kita dapat, tapi ternyata banyak manfaat untuk kehidupan kita, kesehatan kita, membuat kita lebih nyaman, lebih tenang, lebih nikmat. Bayangkan kalau kita mengikuti Rasulullah SAW sunnahnya, contoh, buka puasa. Orang-orang nunggu azan, awal-awalnya bismillah, langsung rokok. Habis rokok baru dia makan. Oh, fantas banyak penyakit kita. Beda sama orang ketika dia mengikuti sunnah Rasul, ketika buka puasa, dia memulai dengan kurma. Biasanya rutab jarang di Indonesia, ada rutab. Tahu enggak rutab? Rutab itu kurma yang setengah matang. Ada separuhnya hitam, separuhnya kuning. Itu namanya rutab. Disunnahkan 3 biji rutab. Kalau tidak ada rutab kata Rasul, makanlah kurma. Kalau tidak ada kurma, baru silahkan minum air. Baru bebas makanan-makanan yang lain. Mengapa Rasul mengajarkan seperti ini? Ternyata sejarah medis menemukan membuka puasa dengan makanan kurma akan mengganti kadar gula-gula gara-gara puasa menurun, menggantinya dengan membuka puasa dengan kurma. Ternyata luar biasa, Rasulullah SAW bukan hanya Nabi untuk menantarkan kita kepada ridha Allah, menantarkan kita kepada kesempurnaan iman, tapi juga menantarkan kita untuk menjaga kesehatan kita. Supaya mukmin yang kuat di sisi Allah lebih mulia daripada mukmin yang lemah. Kuat sehat, kuat ibadah, kuat fisik, kuat cari nafkah dan rezeki, dan kuat segala aktivitasnya, karena itulah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Demikian tausiah dari Syekh Ali Jabir, salah satu orang yang paling terkenal di bulan suci Ramadan ya. Di mana-mana muncul Syekh Ali Jabir ya. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Barakah, Jami' Al-Barakah tidak seperti yang dicontohkan ya. Waladhdallin, aminnya sambil ngantuk ya. Amin. Dan ternyata inilah luar biasanya Rasulullah, bahwa ternyata tidak hanya pahala, namun ada hikmah di balik apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka benar adanya ketika dalam doa selalu kita ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sehingga apa yang kita lakukan mendapatkan hasanah, mendapatkan kebaikan baik dari sisi dunia maupun akhirat. Baik, belum selesai sampai di sini pemirsa News TV dan jamaah Masjid Al-Barakah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya masih akan kembali dengan kesimpulan
dari guru-guru kita yang pada hari ini mengetengahkan tema Rasulullah Teladan Abadi Umat Manusia sesaat lagi setelah jeda yang berikut ini. Baik pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita kembali lagi dalam Cahaya Hati Indonesia dan kita berada di segmen terakhir dengan tema Rasulullah Teladan Abadi Umat Manusia. Kami silahkan guru-guru kita untuk memberikan kesimpulan. Saya mulai dari Habib Alwi, kemudian Syekh Ali Jaber, dan terakhir Habib Muhammad Bagir. Tafadhal. Ya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, para pemirsa Cahaya Hati di mana pun berada. Pada kesimpulan yang bisa saya simpulkan di bulan Ramadan ini, marilah bersama-sama kita jadikan Rasul sebagai suri tauladan terbaik untuk kita semua. Dengan semakin kita mengikuti apa yang dianjur dan diperintah oleh Rasul, maka kita akan menjadi semakin dekat dengan Rasulullah. Dan pastikan ibu bapa setiap sunnah-sunnah Nabi yang kita hidupkan di bulan Ramadan, baik dari mulai sholat tarawih, sholat witir kita, lalu sahur kita, sampai ketika mana kita berbuka dengan kurma, kita hayati, itu semua adalah sunnah-sunnahnya Rasulullah. Sehingga kita bisa membedakan mana kebiasaan kita dan mana kebiasaannya Rasulullah. Sampai sedekah pun di bulan ini yang kita keluarkan walaupun sedikit, kita ingat bahwa Rasul orang yang paling dermawan di bulan suci Ramadan. Jadi selalu kita sandarkan kegiatan kita, keseharian kita, apa-apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di bulan ini bukan hanya puasa saja yang diterima oleh Allah, tapi ibadah-ibadah yang lain diterima dan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Habib Alwi. Luar biasa telah disampaikan. Saya jujur saja merasa bangga sekali berada di tengah-tengah guru-guru mulia Habib Alwi, Habib Muhammad Bakir, pemuda-pemuda yang insya-Allah bisa membawa Indonesia, membawa kemakmuran dan mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, saya tidak menambah apa yang telah disampaikan oleh para guru-guru kita, ini sudah luar biasa, lebih daripada cukup. Cuma saya ada satu permintaan. Boleh enggak kita sisa Ramadan ini mempelajari, mendalami siapa tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal Nabi yang menjadi teladan abadi buat kita. Mohon maaf, banyak umat Islam di zaman sekarang hampir bodoh, tidak mengerti tentang Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada di tengah kita tidak tahu namanya, nama lengkapnya tidak tahu, hanya Nabi Muhammad. Sampai saya pernah bertanya seorang, Nabi kita, Nabi Muhammad, Nabi kita siapa namanya? Musa ibnu Abdullah atau Isa ibnu Abdullah? Malah dia jawab Musa. Saya bilang salah, Isa. Sampai segitu orang tidak tahu nama Nabi Muhammad sendiri. Jadi sayang sekali kalau kita benar cinta Rasulullah SAW, paling tidak kita mengenal beliau. Siapa beliau, sifat-sifat beliau, akhlak-akhlak beliau. Supaya ketika kita praktik, kita merasakan apa yang kita cintai, benar-benar selalu ada di dalam hati dan ada dalam kehidupan kita. Silahkan Habib. Alhamdulillah, tadi sudah kita dengarkan kesimpulan dari guru-guru kita. Sudah cukup bagaikan lukisan yang indah. Kalau saya tambah jadi coret-coret, nanti jadi sampai jelek lukisannya. Tapi perlu kita perhatikan, tunjukkanlah cinta kita pada Rasulullah SAW. Di dalam kita memahami sunnah Rasulullah, mempelajarinya, kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. InsyaAllah para hadirin, hadirat, para pemirsa Cahaya Hati dan jamaah Masjid Al-Barkah, mudah-mudahan insyaAllah kita semua Allah berikan kekuatan untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Karena supaya kita semua menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah dan yang kelak di akhirat bisa dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kesimpulan dari 3 guru kita sore hari ini. Dan mudah-mudahan bisa membawa athar, bisa membawa dampak positif kepada kehidupan kita kelak. Dan sebelum berpisah, ada baiknya nanti kita akan doa bersama yang akan dipimpin oleh Habib Muhammad Bagir bin Yahya. Jangan lupa saya ingatkan untuk Anda follow Twitter dan juga Instagram Cahaya Hati Indonesia di @chi_iNewsTV
dan juga Instagram di @cahayahati_iNewsTV. Baik pemirsa, akhirnya saya Iqbal Faiz dan seluruh kru yang bertugas dalam Cahaya Indonesia edisi kali ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita tutup majelis ilmu ini dengan bacaan Kifaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat kedua tangan kita. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan setiap permintaan hambanya sebelum tangan kita diturunkan. Hadirkan hati kita, kita bersimpuh di rumah Allah, di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala menatap pada kita, sama-sama kita sebutkan nama Allah yang mulia. Qulu jami'an ya Allahu ya Allah, ya Allahu ya Allah. Hadirkan hati kita. Yang kita seru adalah nama Allah, yang kita panggil adalah nama Allah. Karena di dalam sebuah hadis diriwayatkan, tidaklah seorang hamba yang memanggil ya Allah, melainkan Allah menjawab panggilan hambanya dengan mengatakan labbaika abdi. Iya wahai hambaku, ku penuhi panggilanmu. Apa yang kau inginkan, apa yang kau minta. Sungguh maha pemurah Allah, ketika hambanya meminta, dia tidak akan pernah menolaknya. Ya Allah, kami bersimpuh, berkumpul di tempat ini, namamulah yang kami ingat. Karena mulah tujuan kami, engkaulah harapan kami, padamulah kami meminta. Begitu banyak dosa-dosa yang kami lakukan, kesalahan-kesalahan yang pernah kami perbuat di dalam kehidupan kami. Sungguh jadikanlah dengan adanya Ramadan, sebagaimana panasnya Ramadan, laparnya Ramadan, hausnya Ramadan, di mana seperti Ramadan berkata daripada terbakar, bakarkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Hapuskanlah dosa-dosa kami dan kesalahan kami ya Allah. Kaulah yang maha pengampun. Jika kau tidak mengampuni kami di bulan Ramadan ini, kapan lagi kau mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Sungguh merugi jika kami selesai Ramadan dan kami tidak mendapatkan pengampunanmu ya Allah. Sungguh banyak dari sunnah-sunnah kekasih kami Nabi Muhammad, utusanmu, Rasul yang kau utus, yang kau perintahkan kami untuk taat padanya, namun seringkali kami melanggar perintahnya. Seringkali kami melanggar sunnah-sunnahnya. Kaulah yang maha pengampun, ampunilah kesalahan kami tersebut ya Allah. Jadikanlah di sisa-sisa umur kami, sisa-sisa Ramadan kami bisa menjalankan sunnah-sunnah kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang kau pilih, hamba-hambamu yang kau muliakan, hamba-hambamu dari orang-orang yang ahli ibadah. Sungguh jenuhnya kami dengan dosa-dosa, jenuhnya kami dengan kekhilafan, jenuhnya kami dengan masalah. Datang Ramadan menjemput kami, hadir pada kami, merubah kehidupan kami, menjadikan langkah kami dekat denganmu ya Allah. Tambah dekatkanlah kami denganmu. Jadikanlah kami orang-orang yang mencintaimu. Jadikanlah kami orang-orang yang mencintai nabimu. Jadikanlah kami orang-orang yang mencintai ibadah padamu. Jadikanlah kami orang-orang yang mencintai sunnah-sunnah nabimu. Jadikanlah kami yang mencintai amal-amal kebaikan. Ya Allah, kaulah yang maha pengampun. Ampunilah kesalahan kami dan kesalahan kedua orang tua kami. Dahulu ada dari kami yang orang tua kami ada, namun Ramadan tahun ini mereka sudah tiada ya Allah. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahannya. Dan mereka yang masih ada berilah penjagaan dan berilah umur panjang untuk mereka dalam taat beribadah padamu ya Allah. Satukanlah hati kami, satukanlah umat ini ya Allah. Berilah pertolongan dalam setiap kesulitan di bulan Ramadan ini. Berilah kemenangan seperti engkau memberikan kemenangan untuk para sahabat Rasulullah di perang Badar di bulan Ramadan ini. Berilah kemenangan untuk kaum muslimin ya Allah. Kemenangan dari keburukan menuju kebaikan. Kemenangan dari kejauhan menuju dekat denganmu ya Allah. Kemenangan dari mereka lalai menuju mereka menjadi orang-orang yang selalu ingat padamu ya Allah. Kemenangan dari orang-orang yang bermaksiat sehingga mereka selalu beribadah padamu ya Allah. Kaulah yang memberikan kemenangan. Kemenangan untuk para ashab Badar.
kemenangan Rasulullah ketika membuka kota Makkah di bulan Ramadan ini. Berikan kemenangan dalam ibadah kami, dalam puasa kami. Terimalah sedikit yang kami berikan, terimalah sedikit yang kami lakukan. Kaulah yang menutup kekurangan kami ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, La ilaha illallah. Ilaha illallah, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mari sama-sama kita ikuti. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابتنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووافقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزقه كل حلال دائما وأخل أتقياء العلماء حظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. والصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء والصحب المصابه الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.